Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk senantiasa kita terucap dari lidah yang tak berulang ini kecuali kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah dan jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Habibatani inda rahman, dan dia dicintai oleh yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Kalimat yang mungkin kita sebagian besar dari kita membacakannya ketika di acara-acara atau di kegiatan-kegiatan yang boleh kita baca. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi ala kulli syai'in qadir asyra marrat." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi ala kulli syai'in qadir 10 kali, kutub khatayah walau kana mithla zabatil bahri, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak biji lautan. Karena itulah kita perbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu meningkatkan kualitas takwa kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kalimat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun yang lalu di tanah kering dan tandus di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, sebuah cita-cita umat manusia dipancangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Millah, telah memancangkan sebuah cita-cita yang telah terbukti melahirkan peradaban besar. Cita-cita kesejahteraan lahir dan batin, suatu kehidupan yang aman, tentram, sentosa, dan secara materi subur dan makmur. Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah al-ayat 126, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka yang itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Baqarah 126. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian terbukti ribuan tahun kemudian, yang sampai hari ini kita melaksanakan dan kita mengetahui dari sejarah.
Satu pekan lalu kita telah melaksanakan salah satu peristiwa yang sampai hari ini, sampai tahun ini kita peringati, dari peristiwa Udhiyah yang kejadiannya ribuan tahun yang lalu. Ada keluarga yang melatar belakangi peristiwa ini. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istri. Kita patut belajar dari apa yang terjadi pada keluarga ini. Ada sosok ayah, sosok ibu, dan sosok anak. Ada keteladanan yang kita dapat pelajari. Keteladanan pertama adalah keteladanan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Khatib sampaikan tadi, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian terbukti sampai hari ini. Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Dia mendoakan tempat, dia mendoakan wilayah yang kalau hari ini kita tinggal di BIP, kita tinggal di desa Kalisuden, maka sepantasnya kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim, maka segala kita juga berdoa sebagaimana Ibrahim alaihissalam mencontohkan, Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Kita berdoa juga, ya Allah, jadikanlah BIP, jadikanlah desa Kalisuden ini baladan aminah, tempat yang aman sentosa. Dan dilanjutkan doanya, warzuq ahlahu minas samarat, dan didoakan juga penduduknya, semoga diberikan rezeki berupa buah. Dan ini pantas kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada doa lain yang Nabi Ibrahim alaihissalam panjatkan, yakni mendoakan anaknya. Bahkan sebelum lahir Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anakku, ya Allah, berikanlah anakku anak-anak yang soleh. Yang kita tahu dalam sejarah kemudian, Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama Sayyidatul Sarah, dan istri kedua Sayyidatul Hajar. Sayyidatul Sarah kemudian melahirkan anak Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam, menjadi anak-anak yang soleh. Dan dari ibunda Hajar kemudian lahirlah nanti di akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh, maka dijawab Allah, fabasyarnahu, maka berilah kabar gembira bigulamin halim, dengan anak yang penyabar. Barulah kemudian kejadian berikutnya, ketika dididik di masa kecilnya Nabi Ibrahim, ternyata harus mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk pergi ke Palestina. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kapanpun, dimanapun, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di masa-masa yang begitu sulit ini, di masa musibah ini, berdoa adalah silahul muslimin. Berdoa adalah senjata yang baik. Apalagi di hari Jumat, di hari yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau ada yang tanya hambaku ada yang bertanya tentang aku, fa inni qarib. Aku bilang apa itu? Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa seorang hamba idza da'ani. Kalau hamba itu berdoa. Maka sampai sudah semestinya sampai hari ini kemudian kita berdoa, meski doa dengan panjang, dengan permintaan yang jauh ke depan. Seperti anak kita mendoakan, kita doakan anak kita menjadi amal soleh, pasti anak kita masih anak kecil. Karena doa orang tua adalah doa yang mustajab.
Keteladanan yang kedua dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa bunda Hajar dan Ismail ke lembah tandus bernama Bakkah, yang kemudian hari ini kita kenal dengan kata Makkah. Nabi Ibrahim mendapatkan tugas ke Palestina. Kemudian Ibu Hajar kemudian bertanya, apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim menjawab, ya perintah Allah, maka seorang istri mengatakan, sami'tu wa ata'tu, aku dengar dan aku taat. Jawaban wanita yang luar biasa. Di saat memiliki anak kecil, kemudian ditinggalkan oleh sang suami, kemudian dia mengatakan sami'tu wa ata'tu. Karena Ibunda Hajar yakin pasti Allah akan menolong. Sampai suatu hari ketika Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan haus, Ibunda Hajar harus berlari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, di sebuah padang yang sangat tandus, berlari-lari kecil untuk mencarikan air untuk anaknya adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Bunda Hajar berlari-lari kecil dari Sofa ke Bukit Marwah. Kali-kali dia bertemu dengan musafir yang membawa air. Kali-kali dia mendapatkan kuasa air untuk meminum anaknya. Sebuah kejadian, Nabi Ismail kecil kemudian menjejakkan kakinya ke tanah yang kemudian memancarkan air yang kali ini kita sebut dengan Zamzam. Bukti dari tawakal, bukti dari kesabaran, dan bukti dari usaha. Karena sampai hari ini kemudian manasik kita disebut dengan sa'i, sebuah usaha. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang kemudian melarikan juga ke Mekah. Tapi dilakukan oleh Ismail kecil, memancarkan air berupa Zamzam yang sampai hari ini tidak pernah kering meski diminum oleh jutaan umat manusia. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan berikutnya adalah keteladanan mendidik anak dengan pendidikan yang baik. At-tarbiyah al-islamiyah. Ali bin Abi Thalib membagi fase pendidikan. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, pendekatan terhadap anak bagaikan raja. Kemudian 7 tahun berikutnya pendekatan yang dilakukan adalah bagaikan tawanan, dan 7 tahun berikutnya adalah bagaikan kawan. Kalau diklasifikasikan di Indonesia maka ada usia TK, usia SD, dan usia SMP. Ternyata pendekatan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pendekatan yang berbeda-beda. Ada saatnya dia bagaikan raja, ada saatnya dia bagaikan tahanan yang punya hak dan kewajiban, dan ada saatnya dia bagaikan kawan. Di masa musibah ini, hari ini kita ketika ada larangan untuk tatap belajar tatap muka di sekolah, maka yang punya peran besar adalah orang tua yang hari ini harus belajar bersama anak-anak. Karena sesungguhnya pendidikan yang utama adalah pendidikan orang tua, baru kemudian sekolah. Inilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk bagaimana mendidik anak-anak kita, terutama tentu mendidik akhlak. Bagaimana kita akan mengajarkan akhlak yang baik kalau orang tuanya tidak pernah memunculkan atau menampakkan akhlak yang baik? Bagaimana mungkin anak kita akan mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid kalau kita sendiri tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu? Karena itulah orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 37,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 33. Parenting yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi fondasi adalah akidah, fondasi karakter anak, fondasi keyakinan, fondasi pola pikir. Jika anak memiliki saling akidah, maka tentu ini akan menjadi panduan bagi anak untuk melakukan langkah kehidupan. Bahkan hampir separuh tugas orang tua hampir selesai. Sederhana yang bisa kita lakukan ketika anak kita masih kecil, ketika hujan turun kita sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sedang memberikan rezeki kita. Karena dengan air hujan itu dia akan tumbuh tanaman. Kita ajarkan akidah kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakum-ud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam menurut agama Islam. Al-Baqarah 132. Bunda Hajar benar-benar fokus mendidik putranya dengan tarbiyah Islamiyah, menguatkan keimanan, mencintai ibadah, meneladangkan akhlak karimah serta menceritakan kebaikan sang ayah. Maka tumbuhlah Nabi Ismail menjadi anak yang soleh, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, sekaligus alim dan halim, sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua semestinya meneladani bagaimana Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar dalam mendidik buah hati. Masa pandemi yang kemudian membuat anak-anak kita lebih banyak di rumah, belajar dari rumah, semestinya menjadi kesempatan berharga buat orang tua untuk lebih dekat kepada buah hatinya. Semestinya menjadi kesempatan istimewa untuk mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladanan keempat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah taat tanpa takut. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penolakan. Ketika mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail, putra yang dia cintai, Nabi Ibrahim tidak menolak perintah itu. Nabi Ibrahim tidak mencari-cari alasan untuk melalaikan perintah itu, tidak juga menundanya. Perintah yang sangat berat bagi manusia. Bayangkan anak pertama yang digadang-gadang ingin lahir, kemudian ketika lahir dan beranjak menjadi anak remaja, kemudian Allah perintahkan untuk memilih. Mungkin bagi kita yang tidak kuat imannya, kita akan segera langsung menolak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada komunikasi yang baik antara Ibrahim kepada anak. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim pun mengkomunikasikan kepada anak. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'adha tara." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran surat As-Saffat ayat 110. Posisi Nabi Ismail sudah balik. Terjadilah komunikasi antara ayah dengan anak yang kemudian meminta pendapat anak. Jawaban yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban anak soleh dan yang dibuat dalam surat As-Saffat ayat 110.
Ya Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang harus kita teladani. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala taatan tatapi. Dan ketaatan itu selalu berbuah manis. Ismail tidak jadi sembelih karena Allah menggantikannya dengan domba sebagai sembelihan. Dan yang peristiwa ini kemudian Allah turunkan syariat kurban. Demikian pula ketika kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ketaatan itu akan menuntut kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi dan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman yang mendapatkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasul. Barakallahu fiikum wa fil Qur'an al-azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al imanana imanal mu'minin wa islaman islamal muslimin wa amalana amalas salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautash syuhada wa syurna qadan fi suratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahhid Allahumma shuhufahum wa ajmi kulimatuhum 'alal haqq wa aksir syaukatal zalimin wa qudis salam wal amna li ibadi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha wa aqimish shalah.